Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampet. Baraya Pasundan, alhamdulillah pami di waktos, pami di studio Buruan Pasundan ayeuna tos magrib langkung. Nanging simkuring sareng rekan-rekan di redaksi Buruan Pasundan, podcast Buruan Pasundan kasih nugrahan. Jadi kami bergembira betul karena hadir tokoh muda Jawa Barat yang progresif, revolusioner, dan idola saya juga termasuk. Selamat datang Kang Profesor Haji Muradi, Belum haji, MSc, PhD. Belum haji. Doa, Prof. Doa. Kang Muradi, Wilujeng Sumbing. Nuhun, Kang. Aduh, alhamdulillah. Saya buka ini ya. Ya, mangga. Baraya Pasundan, alhamdulillah Prof Muradi dan saya juga teman-teman kru sudah melakukan swab antigen dan kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Termasuk kalebet Baraya Pasundan oge sing sarehat di bumina sadayana. Kang Prof, Kang Muradi, Ya. lagi sibuk apa nih? Sibuk sekarang baru beres UAS ya. UAS ya di kampus. UAS kampus, kemudian sekarang tuh juga sedang punya hajat Tasik ya. Mudah-mudahan lancar. Nanti di akhir kita bahas itu ya, Prof. Baik, siap. Siap. Kang. Ya. Apa namanya? Semua Baraya Pasundan kita sebutnya, pemirsa Buruan Pasundan ini sudah mengenal lama Pangersa ini sebagai aktivis 98 gitu ya. Dan utamina Baraya Pasundan anom kene simkuring wae teu acan tapi ieu Kang Muradi tos guru besar. Nah, sampai ke jenjang menjadi guru besar Kang Muradi, nyuhunkeun atau kami minta diceritakan, mudah-mudahan tentunya bagi Baraya Pasundan bisa menginspirasi bagi kaum muda untuk mengikuti jejak karir akademik Kang Muradi ya. Karena kenapa ini diperlukan, Kang? Karena podcast kami ini Buruan Pasundan milik Paguyuban Pasundan dan Paguyuban Pasundan seperti Kang Muradi. Karena Kang Muradi juga Baraya Pasundan bukan siapa-siapa, beliau juga bagian dari keluarga besar Paguyuban Pasundan. Beliau sangat dekat dengan Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, Pangersana Bapak Profesor Dr. Haji Didi Turmuzi, sareng Dewan Pangaping, Pak Tb Hasanuddin, sareng sanes-sanesna oge sareng sadaya pengurus. Nah, tentu sekali lagi Kang Muradi, perjalanan karir itu sangat ingin didengarkan nih oleh generasi muda Pasundan. Di usia muda sudah meraih gelar guru besar. Sareng punten abdi hilap ka para pamirsa Baraya Pasundan, Kang Profesor Muradi ini adalah guru besar bidang keamanan dan terorisme di program Pascasarjana FISIP Universitas Pajajaran begitu. Mangga Kang punten. Baik, hoyong didongengkeun tah. Ya. Tadi doanya makasih Haji. Amin. Mudah-mudahan tahun depan bisa. Amin. Nah, kedua, saya guru besar ilmu politik dan keamanan. Ilmu politik ya dan keamanan. Terorisme hanya salah satu. Hanya salah satu ya. Jadi saya memang dari awal concern ya di akademik ya. Jadi ini juga agak blessing. Jadi kita dalam posisi yang sebenarnya tidak terlalu punya ruang waktu itu ya, karena aktivis kan banyak cenderung kemudian tidak terlalu disukai kampus ya. Jadi begitu lulus, saya sebelum itu saya jadi ketua BPM fakultas universitas, kemudian juga saya ketua dari Forum Mahasiswa Bandung, ada 85 kampus seluruh Bandung Raya. Kemudian ya waktu itu Pak Harto jatuh, setelah jatuh saya selesai sekolah dan waktu itu memang berpikir sudahlah
realistis ya, kita balik ke dunia nyata, selesai sekolah, kemudian saya juga kemudian menjadi bagian penting dari masyarakat yang lain. Nah, ya saya nggak sengaja waktu ketemu dengan Prof. Himendra waktu saya di Jakarta lagi jadi wartawan. Jadi wartawan. Prof. Himendra Rektor Unpad ya Rektor waktu itu almarhum, kan. Ya. Almarhum. Itu orang tua saya. Nah, saya anggap sebagai orang yang sangat berperan dalam hidup saya, beliau itu. Ya begitu saya lagi wawancara beliau. Muradi, kamu ngapain di sini? Kerja, Pak. Kamu kerja apa ya gitulah. Jadi wartawan segala macam. Sudah, nanti pulang ke Bandung nanti ketemu saya. Bantu bapaknya. Waktu beliau sudah jadi rektor kan. Sudah, akhirnya saya pulang. Saya waktu itu sudah menikah ya, kemudian saya pulang 2 minggu sekali waktu dari Jakarta, karena di Jakarta waktu itu belum ada tol Cipularang. Bisa 5-6 jam dari Bandung. Saya pulang, kemudian saya menghadap beliau. Udah, nanti kamu dengan Prof. Edi, almarhum Prof. Edi SK Jati. Beliau dipanggil, Prof. Edi nitip Muradi ya nanti jadi asisten. Singkat cerita, saya kemudian diangkat dan waktu saya ketemu di 2002 ya, 2002 atau 2001 sudah ngajar, kemudian 2001 ketemu beliau, saya kemudian ada 2 tahun jadi asisten, 2-3 tahun lah. Akhirnya kemudian diangkat, saya kemudian menjadi asisten Pak Prof. Edi. Nah, tahun 2004 akhir beliau meninggal. Jadi waktu itu saya malah kemudian kan biasa kuliah itu kan ngajarnya kan tergantung senior ya. Seniornya nggak ada, kita nggak dikasih kelas segala macam. Sudah sekolah lagi, akhirnya saya sekolah lagi ya. Ke luar ya? Belum, saya waktu itu saya diterima dulu saya ambil di Jerman sebenarnya. Ada namanya kampusnya itu namanya University of Frankfurt Oder. Itu bukan Frankfurt yang besar ya. Frankfurt dekat perbatasan Polandia. Saya diterima di European Studies. Nah, waktu itu belum diangkat, waktu itu masih diproses. Kata beliau, udah nggak usah dulu pergi, kamu sini aja dulu sampai nanti diangkat. Nanti kalau pulang sekolah dulu segala macam. Akhirnya saya ngalah, diangkat 2005. Kemudian 2007 saya sekolah lagi ke Singapura. Ini beasiswa full dari MINDEF ya. MINDEF itu Ministry of Defense-nya Singapura. Kementerian Pertahanan. Waktu itu sebenarnya beasiswa saya beasiswa S3. Nah, cuma waktu itu tanya, Muradi ya, kamu ijazah kamu UI nih, harus ada kayak istilahnya kalau sini matrikulasi ya. Saya bilang, buat apa, kan UI sama NTU nggak jauh beda sih. Nggak, ini peraturan. Kemudian saya tanya-tanya, ternyata 3 bulan kemudian berapa? Ternyata sekitar 8-9 bulan. Akhirnya saya udah gini, saya ambil S2 dulu aja. Saya ambil S2, profesor saya Leonas Sebastian di NTU di RSIS ya, Raja Rama School of International Studies. Saya ambil S2 dulu, akhirnya kemudian saya nyaman di situ. Ketemu Pak Tito, mantan Kapolri, dengan Andi Wijayanto. Saya dengan Andi, Tito tuh seangkatan, beliau S3, saya ngambil S2 lagi karena asumsi. Kemudian bersahabat sampai hari ini. Nah, jadi memang dari situ saya merasa di Singapura tuh kecil ya. Jadi satu hari kita bisa mengitari pulau tersebut. Jadi dan yang agak menyakitkan, bukan menyakitkan, yang membuat saya resah adalah saya nggak bisa berkeluarga. Karena beasiswanya sini cukup, cuman sekolah yang mahal kan. Karena dianggap tetap orang asing, bukan resident. Makanya kalau kemudian ada tawaran, saya ketemu dengan Pak Profesor Anton Lukas. Kemudian besok ketemu, sudah kamu daftar saja. Saya daftar ke Flinders dan diterima. Saya waktu itu skema beasiswa ada 2 waktu itu. Dikti waktu itu, kalau sekarang mungkin apa ya istilahnya? Beasiswa PPL, model kayak beasiswa luar negeri gitu ya, dari kementerian. Sama kemudian karena kecil, saya juga dikasih tambahan dengan jadi asisten beliau di sana. Lumayan, jadi akhirnya saya berani ngajak keluarga, dan memang betul, jadi pendidikan kita tuh minimal saya itu nggak bisa kemudian hidup tanpa keluarga. Jadi begitu kayak stuck gitu nulis disertasi, diajak anak-anak kan, kalau di sana kan taman tuh udah ada internet ya. Diajak anak, mereka main, saya ketik 2-3 halaman disertasi waktu itu. Jadi itu ternyata beda sama suasana. Makanya saya bilang pro-planner nanti kalau saya setelah S3 saya akan menghadap lagi. Singkat cerita, saya sudah sekarang selesai balik 2012 di Singapura. Di Singapura 2007 ya. 2007 saya selesai. 2008 kan.
2007 saya mulai, 2008 selesai, 2008 saya langsung S3 tadi. Iya. Sampai selesai 2012. Iya. Jadi saya hampir 5 tahun yang di luar negeri itu. Kemudian akhirnya punya perspektif ya. Iya. Salah satu yang kemudian saya rasakan adalah ya mengajar itu menyenangkan. Tuh. Jadi banyak orang kemudian filosofisnya nggak dapat. Saya memang dari dulu kan tukang orasi ya, Ya. cerewet lah kalau orang bilang kan. Nah, sorry, Ya. punten motong Ya. Kang, karena Akang ini terkenal sebagai tukang orasi, gitu Orator. ya. Orator. Sebagai orator toh, sebagai orang yang suka retoris begitu. Dan mengajar tadi menyenangkan. Nah, sekarang di era online ini menyenangkan nggak Kang bagi seorang orator mengajar? Ada touching yang berbeda. Ada, humannya nggak ada ya? Betul, saya itu kan merasa bahwa mengajar itu kan tatapan mata. Betul. Ya ketemu orang, ngeliat orang begitu ya. Ya. Begitu kemudian mengajar, saya kayak orang orasi sendiri aja. Nggak ada masalah sebenarnya. Hanya memang saya kan kalau di kelas itu kita yakin, oh anak ini mendengarkan, anak ini kepala di mana, makanya kelihatan dari tatapan mata. Hanya itu yang bedanya. Tapi memang saya kalau boleh milih ya mudah-mudahan pandemiknya normal. Saya bisa bersua lagi dengan teman-teman di Unpas, di Unpad, di tempat-tempat di lain, Unhan ya, dan sebagainya. Siap. Akang juga mengajar di Sesko ya? Saya di Sesko TNI, TNI ya. AD dan Sesko TNI ada Sesko dua. TNI. Jadi kan di sini kan di Bandung ada Sesko TNI, Sesko AU saya juga ngajar di sana. Kemudian Sespimti juga saya mengajar. Ya. Nah, jadi Baraya Pasundan tetela sing horeng Kang Muradi teh oge tos menghasilkan, berarti sudah menghasilkan beberapa perwira tinggi di Indonesia ini, perwira menengah dan perwira tinggi di Republik ini, luar biasa Kang. Dan kemudian sampailah kepada puncak karir akademik yang disebut sebagai guru besar. Tahun berapa Kang? Saya diangkat itu 2019. 2019. Tapi sebenarnya pengajuan dari 2017. 17. Tapi ini Kang Budiana, Kang Abu bukan karena delay. Ya. Ngantri. Ya, ngantri, paham bottleneck, ya? paham. Bottleneck. Jadi senior dulu. Senior. Makanya kemudian betul. Tapi kan Bapak terbitnya bareng dengan senior Bapak. Ya. Kalau beliau itu nunggu. Nunggu ya. Akhirnya bersamaan sama beliau. Jadi yang lainnya justru kemudian tertinggal. Bukan tertinggal. Belum ya. Belum saatnya. Jadi ada beberapa senior saya itu ada 5-6 tuh justru karena nggak jalan ya, disalip sama saya, kemudian saya bersama dengan senior saya. Ya. Jadi memang orang nanya gimana cara guru bahasa, saya bilang ya dua hal aja. Pertama tuh kita fokus dengan kajian kita, jangan terombang-ambing. Ada tren misalnya bicara soal kriminal, ngomong kriminal, ternyata nggak bisa. Fokus saya dengan politik keamanan, itu bidang saya, itu yang kemudian saya nggak pernah geser. Memang kadang-kadang begini Kang, ada titik jenuh ya, misalnya katakanlah kok apa sih hal yang belum dibahas begitu. Nah ini yang saya kira juga menjadi salah satu tantangan. Nah, itu pertama tadi. Yang kedua selain fokus, yang kedua adalah soal mau belajar, mau digging up, menggali lagi. Ya. Makanya banyak orang kemudian melihat misalnya, karena ambil contoh misalnya soal teori hubungan sipil militer. Ya. Saya bilang di Indonesia sudah selesai. Di saya, kenapa? Karena ada namanya teori namanya civil military integrasi sipil militer. Ini yang kemudian sedang dikembangkan banyak pihak, termasuk di Indonesia sebenarnya. Ya. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi misalnya saya memusuhi, menganggap anggota TNI, perwira TNI, misalnya katakan Pak Andika sebagai lawan. Tidak. Saya bisa tidak berintegrasi dengan beliau untuk mengembangkan Indonesia ke depan. Jadi sudah bahasanya berbeda. Saatnya konsolidasi. Jadi memang bukan, kalau dulu kan kalau civil military CMI ya, civil military hubungan sipil militer itu kemudian berbeda dengan kemudian civil military integration. Ini ada CMI dengan ini dua hal yang saya kira perlu diluruskan. Kalau hari ini misalnya orang sekarang itu kan orang tuh nggak lagi takut dengan tentara polisi. Kenapa nggak takut? Karena mereka sudah punya perspektif yang kurang lebih sama. Dulu zaman kita, saya misalnya dulu agak-agak jenggo dulu ya, pakai motor, wah begitu udah disebutkan komplek militer, jadi pelan. Sekarang enggak. Orang ngerasa ya sudah sama semuanya, artinya proses kesetaraan itu berlangsung. Dan di situ yang saya kira integrasi yang terjadi. Jadi tidak lagi ngelihat orang upper up, lower up
ya, lower down, tapi udah ngeliat memang katakanlah ngeliat Pak Andika apa yang bisa dilakukan, apa diberikan Pak Andika kontribusinya dalam konteks demokrasi. Kalau dulu ya 10-20 tahun lalu Pak Andika ini ngancam demokrasi nggak? Ya. Nah itu yang nggak boleh sekarang. Kenapa? Karena sudah integrasi, sudah ya bagaimana mengembangkan negara bangsa dalam konteks bersama-sama. Siap, stop di situ. Sampai di situ dulu, Kang. Ya. Ada hal yang ingin saya sampaikan juga. Tadi menarik Baraya Pasundannya. Saat ini kata Kang Muradi, Kang Prof Muradi, saatnya harus terjadi integrasi sipil militer. Ngomong-ngomong tentang integrasi sipil militer, dalam wujud yang senyatanya secara personal, dalam konteks tokoh politisi nasional, apakah itu dua figur itu kemudian berintegrasi, figur militer dan figur sipil, diperlukan tidak untuk Pilpres 2024 nantinya? Jadi kita sekarang ngomongin Pilpres, Kang. bukan begitu ngelihat civil military integration ya. Ya gimana? Jadi Kang? lebih pada soal misalnya gini, kasus soal misalnya bukan Cikapundung, sungai apa yang Ini Citarum. Harum. Orang kan kalau ngelihatnya wah ini jangan tentara dong. Enggak. Itu adalah bagian konteks dari integrasi militer ke sipil. Dia mengerjakan banyak hal dengan misalnya teori kepenhagan SKU dan sebagainya. Artinya sebenarnya bukan saya termasuk yang bukan alergi ya. Agak pesimistis misalnya melihat Indonesia harus dipimpin oleh misalnya gabungan militer sipil. Jawa non Jawa gitu ya. Saya sudah nggak ngeliat itu. Justru kita ngeliat Pak Andika ini sebagai figur yang bisa tidak dalam posisi dia sebagai panglima itu memberikan kontribusi buat demokrasi di Indonesia. Artinya apa? Nanti kalaupun nanti dia menjadi calon presiden, katakan begitu ya, hal lain. Atau calon wakil presiden itu hal yang lain. Jadi CMR dengan CMR tadi dua hal yang saya kira memang pelan-pelan harus kita pahami betul. Kalau kita ngelihat teman-teman Walhi ya, teman-teman NGO gitu, ngelihat Citarum Harum gitu, wah ini tentara ikut-ikutan makna sipil, itu yang dalam bahasa sebagai masih belum bergerak dari CMR ke CMI. Belum move on ya. Belum move on, makanya saya selalu ngomong kalau saya ke teman-teman Wahli kontras terkait itu pasti kurang nyambung, bukan nggak nyambung, pasti kurang nyambung karena pendekatannya nggak berbeda. Ya. Makanya saya ngeliat 2024 ini sudah tidak lagi paradigma itu muncul. Justru misalnya katakanlah nanti saya tidak tahu apakah Pak Andika punya potensi di 2024, tapi kalau ngelihat konteks survei dalam 2-3 minggu terakhir ya, kan mulai naik tuh. Dia sudah menyalip Mbak Puan, siapa lagi beberapa nama yang kemudian kayak Pak Erlangga dan segala macam. Artinya maksud saya potensinya ada. Nah saya cuma bilang kalau sampai nanti akhir tahun 2022 beliau sudah melebihi di atas 10-12%, maka potensi beliau di 2023 dan 2004 untuk dicalonkan sebagai capres atau cawapres itu makin besar. Jadi saya kira kita lihat di 2022 pertengahan nanti apakah dia bisa mengejar 10%. Kalau dia bisa mengejar 10%, secara teoritik survei ya, secara pendekatan kuantitatif, maka dia punya peluang untuk di 2023-2024 untuk dicalonkan. Saya tidak tahu apakah peluangnya ada atau tidak. Paling tidak ada ruang di situ. Dia harus memaksimalkan posisi dia sebagai panglima dalam konteks CMI tadi. CMI ya. Supaya orang kemudian tidak takut lagi ngelihat tentara. Ya. Tentara kan kalau dulu ada tentara kita takut. Sekarang tentara ya sama setara. Mereka merasa bahwa tentara adalah bagian penting dalam mengintegrasikan peradaban politik kemanusiaan dan sebagainya. Ya. Nah, dalam konteks tadi yang satu contoh yang disebut oleh Kang Muradi juga, walaupun misalnya 1-2 NGO lingkungan di Indonesia masih belum terbiasa, hasilnya kan nampak. Kelihatan, betul itu yang Citarum saya kan benar jadi harum lebih bersih, gitu. lebih enakan lah orang. Lebih enakan ya. Dan banjir juga berkurang. tidak berkurang. Bukan nggak ada, berkurang. Ya gara-gara itu kan, gara-gara ada gerakan itu. Nah, tapi Kang, lagi-lagi ini nampaknya sangat dibutuhkan oleh pemirsa kelompok usia muda ya, generasi milenial dan Z, melihat sosok Kang Muradi yang masih muda, sudah jadi guru besar. Nah, kemudian mohon maaf Kang, agak personal sekali mungkin.
tempo hari jadi guru besar menerima SK itu di usia berapa Kang? 42 tahun, Kang. Luar biasa. Itu kelewat harusnya sampai di bawah 40 tahun. Wah, 42 tahun kelewat katanya. Harusnya saya punya target itu kan saya lulus S3 itu kan usia saya sekitar 35 tahun ya 36 tahun lah ya 35 tahun menjelang 36 berasumsi dalam 45 tahun saya bisa guru besar ya tadi ya harus ngantri tadi tadi. Saya menghormati itu sebenarnya. Betul. Karena memang ternyata ada yang menganggap bahwa guru besar adalah capaian akademik tertinggi. Ada yang begitu. Ada juga menganggap guru besar ya sebagai satu pijakan untuk bisa lebih bertanggung jawab. Nah, saya yang kedua, Kang. Merasa lebih bertanggung jawab secara akademik, betul. Secara sikap dan sebagainya. Karena begini, banyak dari kita kan ini juga penyakit, bukan mungkin saya juga ngalamin ya. Ada namanya profesor syndrome. Ini dan ternyata di banyak negara, banyak tempat terjadi. Begini, Kang. Saya sudah guru besar. Orang nanya, hoyong naon deui? Akhirnya Pak nulis males, riset males. Saya ngalami itu setengah tahun. Jadi nggak pegang rasa ngapain sih? Nah, ternyata ada yang keterusan, ada yang nggak bener ini, mulai lagi. Nah, beberapa dari kita, ya saya nggak bisa cerita itu ada kolega saya, ada beberapa kemudian teman-teman saya mengalami itu dan akhirnya guru besar sindrom. Betul, jadi dia terus nggak pernah nulis, akhirnya mana karyamu setelah 2000, katakanlah misalkan saya 2019, mana karya setelah 2019, AIU nggak bisa jelasin itu. Padahal sebenarnya saya berasumsi dasar bahwa begitu jadi guru besar tadi responsibility terkait dengan perilaku akademiknya makin tinggi. Akhirnya apa yang saya omongin bisa jadi konsep atau bisa di-quote oleh banyak orang. Artinya maksud saya saya perlu digging up terus untuk kemudian memastikan bahwa saya tetap moncer lah atau tetap up to date lah sebagainya. Ya tetap up to date itu tadi kan. Betul. Jangan sampai walaupun tantangannya hari ini kan teori-teori seorang guru besar dengan bebas bisa dibantah lewat lini masa, lewat internet, lewat media-media sosial dan lain sebagainya. Dan yang ngebantahnya bisa jadi anak SMA, anak SMP gitu dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong lagi di kampus Akang di Unpad saat itu atau saat ini peraih guru besar termudakah atau enggak? Kalau ada Prof Asep Kartiwa almarhum. Oh dulu ya Prof Asep, betul. Kami dengar itu. 8 sampai 37 tahun ya. Saya lupa itu. Nah, kalau kemudian saya itu dengan Prof Obi, jadi saya Prof Obi ya. Jadi kalau beliau nggak ada, beliau almarhum Asep meninggal, di FISIP ya saya yang paling muda. Ya. Jadi masuk berikutnya sebelumnya itu kan Prof Obi. Kalau di Unpadnya sendiri? Unpadnya ada juga yang ekonomi itu ada Prof Maman tuh 38. Kemudian juga ada dari farmasi saya lupa namanya. Itu ada 37 tahun 38. Jadi memang banyak yang muda, Kang. Memang problemnya begini. Hari ini makanya saya bilang kalau orang kemudian berpikir guru besar adalah capaian tertinggi di dalam akademik, sebenarnya justru dibalik, itu memulai baru. Jadi kalau kita menganalogikan step S1 kemudian jadi S3 itu sesuatu yang kemudian nggak terlalu susah. Kenapa? Karena jalannya kelihatan. Begitu dari guru besar, dari dokter ke guru besar, jalannya itu nggak kelihatan. Dia kayak virtual begitu. Nah, gimana caranya kemudian bisa kelihatan, bisa kemudian nampak ada di ujungnya gitu? Ya dengan menyemai keilmuan tadi, akademik dan pengetahuan dan sebagainya. Saya mengalami proses itu sebenarnya. Ketika saya merasa saya doktor 2012 gitu, saya bilang saya masih muda, tapi begitu balik ke Indonesia kan kita ya birokrasi kampus tetap harus dihadapi. Mana ini junior, sabar. Saya ngalamin juga misalnya. Saya pernah datang nih waktu zaman Prof Asep masih almarhum Asep jadi dekan. Saya menghadap, Prof saya siap mengajar pasca sarjana. Jawaban dulu agak menantang saya benar. Muradi, sekarang mah jalan-jalan dulu aja. Maksudnya cari pengalaman di kampus yang lain. Di sini mah banyak senior, nanti wayahana nanti pasti ngajar di sini. Oh bangga, siap. Saya baru dikasih ngajar sekelas itu. Saya ingat pada SK-nya, SK di 2013 akhir.
Itu pun ngajarnya cuma sekali masuk ya, bukan tim teaching, Iya, teaching bukan kan. teaching ya. Jadi ada mungkin kosong, jadi saya masuk. Waktu itu saya ingat sekali, dan dikasih SK ngebimbing itu waktu itu di 2013-an akhir juga. Akhir. Saya sih terima karena begini, saya menghormati senior-senior itu sebagai satu simbol ilmu pengetahuan ya. Jadi beliau-beliau ini kan orang yang kita hormati dan sebagainya. Saya sih begitu disuruh, saya sudah, saya senang. Dulu kan sempat lama ngajar di Unpas kan, sempat berhenti kemudian mulai ngajar lagi. Saya lebih mendapatkan pengalaman di situ. Artinya saya ketemu tidak hanya kultur negeri ya, Ya, saya ketemu kultur tentara, kultur polisi, saya kultur teman-teman intelijen bin ya, ke kultur praja pemerintahan, dapat semuanya. Jadi akhirnya begitu saya ke kampus, saya paham sudah betul. Ya. Misalnya treatment tadi Kang Budiana, treatment terhadap misalnya dulu kan waktu saya diangkat jadi Kaprodi ya 2016 gitu. Satu yang kemudian berat buat saya ada satu, Kang. Apa tuh, Kang? Idiom Unpad tuh universitas pasti doktor. Itu menyakitkan betul buat Betul. Saya bilang dulu ada beberapa, saya bilang sebentar kita rubah pelan-pelan. Waktu itu orang sembarangan memang. Datang nggak pernah kuliah, ada ya saya nggak cerita. Termasuk public figure di Jawa Barat dan juga di nasional. Datang, kemudian daftar 1-2 kali datang, habis itu nggak pernah datang lagi. Ini orangnya kemana? Tiba-tiba ada yang datang, itu ada orangnya Pak, itu ditunjuk lah. Itu siapanya? Itu asistennya. Saya bilang dianya mana? Nggak ada, keluar saya bilang. Jadi tempo hari ada istilah asisten dosen dan asisten mahasiswa. Saya ngalami betul, saya usir, kemudian saya panggil. Nah, tata kelola itu yang saya kira berat buat saya. Karena apa? Karena memang kultur kan waktu itu. Jadi orang datang, yang penting gak daftar dulu, yang penting satu. Berikutnya upaya Kang Muradi di pasca Unpad melakukan merapikan itu berhasil. Yang ada tiga cara waktu saya 3 hal yang saya lakukan. Pertama adalah memang saya pengen kemudian dosen-dosennya ngajar. Artinya materinya begini kan ada namanya nanti ada form ya, form respon buat dosen kan. Dosennya bagus kan ada formnya itu. Itu yang kedua. Soal penilaian, kita punya misalnya mulai menggunakan Turnitin. Ya, mohon maaf senior-senior kadang-kadang wah bagus ya sih, padahal copy paste ya kita pakai cek. Itu yang ketiga. Kemudian ya pelan-pelan kita proses di penerimaan. Jadi nggak bisa lagi hanya gara-gara misalnya rekomendasi dari Profesor Anu saya terima, tidak. Itu yang saya kira proses itu yang kemudian pelan-pelan kita rapikan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya meninggalkan legacy lah, paling tidak orang kemudian bisa mikir-mikir kalau masuk Unpad belum tentu pasti dokter gitu kan. Artinya dia ada treatment, ada usaha dulu untuk bisa jadi dokter begitu. Gitu kira-kira. Oke, makasih tentang hal itu Kang. Kang, ini ngomong-ngomong tentang Pilpres yang sekalipun berapa tahun lagi? Sekitar 1,5 tahun. 1,5 tahun lagi, tapi hawa-hawanya sudah mulai sangat terasa. Di wilayah Bandung Raya ini sudah ada satu kendaraan yang warawiri dan sudah ada gambar orang yang akan diusung untuk menjadi calon presiden. Saya kira sah-sah sajalah semua itu terjadi. Nah, tapi kalau kita lihat ini teman-teman juga bisa ditayangkan. Nah, Kang, ini elektabilitas tokoh simulasi 10 nama dari kita pinjam Carta Politika Indonesia. Nah, ini Kang seperti ini, Ganjar Pranowo di 20,6, Anies 17, Prabowo 17, beda 0,3 ya. Sandiaga Uno di 7, Ridwan Kamil. Oh, ternyata ada Bapak Gubernur Jawa Barat. Jadi di sini ada 1, 2, 3 gubernur, Kang. 3 gubernur dan ada menteri kabinetnya Indonesia Maju, ada ketua partai, ada ketua DPR, dan ada ketua partai juga merangkap menteri. Kang, pertanyaannya pendapat Kang Muradi ya terkait beliau-beliau ini dan kemudian nanti Pilpres 2024 kira-kira akan seperti apa dan apakah akan suasananya seperti Pilpres 2019?
Kalau ngelihat pola ini sebenarnya kan sudah kebaca 4 sampai 5 besar itu kan akan kontestasi. Oh ya. Nah, tinggal tergantung dua hal Kang. Yang pertama adalah soal judicial review soal parliamentary threshold. Parliamentary threshold. Presiden threshold yang Presiden 20%. threshold, ya. Kalau itu bisa turun tidak 20%, mungkin akan banyak yang berkompetisi. Perkiraan Akang hasilnya akan seperti apa judicial review presidensial threshold ini? Saya kira masih yang 20% ya. Masih 20%. Karena kan yang mengajukan memang kalau ngelihat polanya kan yang mengajukan partai kecil, kemudian tapi ada lagi Gerindra. Di situ ada Ferry Juliantono, ketua DPP, yang lainnya kan bekas Panglima Gatot dan sebagainya. Nah, kalau memang ini muncul menguat, memang di yang 9 MK itu pasti terbelah. Nah, saya sih melihat kalaupun ini dilakukan maka harus cepat. Jadi asumsi skenario gini, kalau misalnya ada perubahan di presiden threshold, maka dia harus diselesaikan di maksimal pertengahan tahun ini. Jadi nggak boleh mendekati 2023. Kenapa? Karena ini menyangkut soal persiapan partai politik dan calon. Jadi kalau kemudian ternyata tidak ada perubahan signifikan, maka saya kira nggak ada masalah nanti di akhir tahun sekalipun gitu. Jadi prediksi saya sih sebenarnya masih mengarah pada 20% tadi, 20% dari para presiden threshold. Jadi memang akan kuat di sana. Makanya nama-nama ini kan cenderung kemudian mewakili entitas partai ya. Kan katakanlah Pak Ganjar itu terlepas kemudian masih belum clear dari Pak PD Perjuangan, itu adalah entitas dari PD Perjuangan. Pak Prabowo sendiri juga bagian dari Gerindra. Nah, sementara yang lainnya kan ada Agus, ada kemudian ada Puan, ada Erlangga dan sebagainya. Nah, non itu misalnya ada Ridwan Kamil, ada Anies dan juga ada Mas Ganjar. Jadi kalaupun nanti ke depan ini itu tidak akan keluar dari yang nama-nama 4 sampai 5% sekarang ini. Jadi kalau saya nganggap siapa yang menang ya tergantung sejauh mana kemudian mereka mendapatkan dukungan, karena begini. Partai itu adalah satu entitas yang harus dianggap sebagai kendaraan politik. Jadi kalau dia kemudian nganggap misalnya katakan di sini ada Anies, ada ARK yang tidak punya partai, dan Erik misalnya tidak punya partai, itu 2 kali kerja. 2 kali karena dia langkah pertama yang benar dilakukan Pak ARK sekarang yang sudah mulai bergerak. Anies juga sudah mulai bergerak, Erik sudah lama. Yang dia harus lakukan adalah bagaimana mendapatkan kendaraan politik dulu. Nah, sekarang kalau saya bilang bahwa politik kita politik pragmatis ya, bukan politik yang kemudian ketat dengan ideologi tertentu ya. Jadi katakan bisa jadi misalnya akan datang misalnya ada Ganjar dengan misalnya RK, atau Ganjar dengan misalnya tiba-tiba dengan Anies. Mungkin nggak? Mungkin banget. Hanya masalahnya adalah lebih pada soal kenyamanan, bukan pada ideologi politik tertentu ya. Jadi kalau misalnya membayangkan PDIP dengan PKS itu kan agak berat. Agak berat. Atau misalnya PDIP dengan PBB juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Tapi dengan konteks hari ini saya kira nama-nama ini memungkinkan. Sekarang Ganjar di atas lebih dari 20%, itu bisa memungkinkan dia memenangkan di 2024 dengan satu syarat. Ya, kendaraan politiknya clear, kemudian calonnya juga tidak lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 rame itu pasti kemudian suara bisa 2 putaran. Yang ketiga tadi adalah proses politik di presiden threshold-nya clear. Jadi tidak berubah. Kalau berubah saya kira nanti ada jagoan-jagoan baru muncul. Tadi yang saya bilang kandidat baru, misalnya kandidat saya sebut misalnya di awal tadi Andika Perkasa. Ada misalnya Pak Erik. Kalau Pak Erik nggak ada pengenalan, dan dia mungkin juga bisa maju dengan partai politik tertentu tanpa harus ada presiden threshold seperti itu. Jadi memang ini masih sangat dinamis. Tapi kalau saya melihat dari setahun terakhir ya, partai yang paling diuntungkan dalam konteks isu presiden threshold adalah di 2 partai. Satu Partai Demokrat ya. Yang kedua ya partai kecil PSI ya. Di luar itu saya kira mengapa demikian? Mereka lebih mampu memainkan isu itu ya. Katakan misalnya selancar politik dari Demokrat jauh lebih lincah ketimbang dengan partai-partai yang lain. Makanya Agus Harimurti masih nunggu ini. Kalau dia misalnya katakanlah kesepakatan 0% dan atau misalnya itu diturunkan
presiden thresholdnya PT-nya ya, maka PT-nya. memungkinkan misalnya Agus Harimurti maju sendiri, bisa dengan partai-partai kecil lain yang memang bisa kemudian menopang suara dia begitu. Jadi ini juga memang salah satu yang saya kira ya paling nggak bulan-bulan Mei Juni kita akan tahu sebenarnya di mana posisi dari orang ini, termasuk misalnya gubernur kita tadi itu. Ya. Oh jadi ya itu Baraya Pasundan kita agak mulai menghangat betul ya dengan kita harus menunggunya judicial review terkait presidensial threshold, karena itu akan menentukan seperti yang barusan dijelaskan oleh Profesor Muradi, dimungkinkan PT-nya jika berubah munculnya pemain baru dan lain sebagainya, tapi kalau tidak juga yang sudah eksis seperti dilansir oleh Carta Politika Indonesia ini juga akan ini. Tetapi di antara yang sekian orang ini, sekian tokoh ini fenomena yang paling atas, Kang Mur, Bung Ganjar Pranowo ini. Kalau mungkin sedikit bisa dianalisis oleh Kang Muradi, antara Ganjar dan Puan, ini kira-kira ada fenomena apa di partainya Mbak Puan dan Bung Ganjar ini? Kalau saya simpel sih, dari pengamatan saya memang PDIP itu kan dia ingin garansi yang clear. Oh ya. Jadi dulu saya ingat banget perdebatan antara almarhum Pak Taufik dengan Bu Mega soal pencalonan Pak Jokowi jadi calon presiden misalnya, kan itu ramai betul. Kita nggak tahu karena ternyata kita tahunya baru belakangan karena dari banyak cerita orang-orang yang dulu dekat dengan beliau. Tapi sekarang saya kira kurang lebih mirip ya. Jadi kalau sekarang misalnya saya ingat Bu Mega akan lebih punya jiwa politik yang lebih terbuka. Jadi beliau ternyata kalau misalnya Ganjar yang lebih bagus, dia kan mau nggak mau kan narik partai. Karena ada teori ekor jas itu. Ekor jas ya. Jadi kan ini kan mau nggak mau nanti saya maju, maka otomatis partai itu akan ikut. Kalau Ganjar maju, misalnya PDIP akan terkerek. Makanya ketika saya nggak tahu, setahu saya di cara politik juga ada. Kemudian kalau Ganjar maju, suara PDIP di mana? Ada peningkatan suara yang lumayan. Yang lumayan ini lebih dari cukup dari untuk kemudian bisa ada efek ekor jas tadi gitu. Nah itu yang pertama kan. Yang kedua, saya sih ngelihat memang pertarungannya akan masih pertarungan orang lama. Jadi kalau misalnya simulasi 2 calon, maka yang muncul adalah mungkin Ganjar X dengan misalnya Prabowo atau Anies X. Cuma 2 itu, 2-3 orang itulah. Lebih luar itu saya sih nggak ngelihat. Bisa jadi nanti Pak Sandi, Pak Ridwan bisa mewakili masing-masing, apakah Kang Emil dengan Anies mewakilnya, atau Pak Emil dengan RK, dengan Prabowo, atau Kang Emil dengan Ganjar. Nah itu kan saya kira masih memungkinkan. Makanya saya melihat PDIP akan realistis pada akhirnya mengusung Mas Ganjar dibanding Mbak Puan. Kenapa? Karena posisinya jauh lebih kompetitif Ganjar dibanding Mbak Puan. Malah di antara Mas Ganjar dan Mbak Puan di tengah-tengah ada kader PDIP juga di sini. Mbak Tri Risma ya. Luar biasa. Ya luar biasa lah, PDI Perjuangan memiliki 3 kader partainya di sini gitu ya. Dan satu lagi masih ada di Bandung, belum pergi ke Jakarta begitu. Supaya nggak terlalu tegang, Mbak. Ini yang ada di depan saya begitu. Akademisi luar biasa. Ini tentang Pilpres ya, Kang Mur. Kemudian terakhir tentang Pilpres, Kang. Existing pemilih Jawa Barat sebagai pemilih yang terbanyak karena penduduk terbanyak di Indonesia dan kadang dijadikan penentu. Dan ini apakah akan terjadi di Pilpres 2024 sebagai sebuah rebutan bersama Jawa Barat ini? Lalu apakah wajah pemilih Jawa Barat akan seperti berubah atau tetap? Gimana, Kang? Ini bocoran survei IPRC ya. Mungkin minggu depan mau di launching gitu kan. Pertama suara Kang RK itu belum betul-betul ngegrip untuk Pilpres ya. Yang kedua Ganjar juga dari sekian provinsi, Ganjar juga belum cukup kuat di sini. Di bawah 20% kalau nggak salah dari total survei itu. Jadi kalaupun kemudian misalnya
katakanlah Ganjar yang maju mewakili entitas menjadi PDIP atau misalnya KRK mewakili partai lain gitu, maka harus kerja keras betul. Jadi kan kita berasumsi awal bahwa karena Kang Emil itu gubernur Jawa Barat, maka dia akan punya grip yang kuat di political grip ya, cengkeraman politik ya politik di Jawa Barat. Ternyata enggak. Kang Emil itu nggak nyampe 30% dari total. Nah justru yang kuat masih Pak Prabowo. Pak Prabowo, kemudian berikutnya baru Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi baru kemudian KRK. Jadi ini juga salah satu yang saya kira agak unik gitu di Jabar. Karena kenapa Deddy ternyata ada efek media sosial kan, media ada YouTube sosial, segala betul. macam. Beliau rajin betul. Dan itu yang membuat orang kemudian mengingat beliau gitu kan. Nah RK ini kan YouTube-nya belum jalan betul. Baru masih media sosial masih dikelola sendiri kan. Jadi kalau Mas Ganjar di Jawa Tengah clear. Clear dia. Ya hampir 90% dia clear di Jawa Tengah. Di Jakarta juga lumayan ya, walaupun ada Anies di sana. Tapi di Jawa Barat masih di bawah 20%. Dan saya kira menjadi salah satu pekerjaan rumah buat Mas Ganjar, buat Kang Emil juga sebenarnya. Kalau nanti misalnya gambaran Ganjar RK gitu misalnya ya, maka kemudian bukan pekerjaan mudah bisa mengambil suara di Jawa Barat. Nah, kultur politik ya, kalau tren model 212 atau model politik identitas saya kira sudah enggak. Hanya memang sudah enggak. Sentimennya masih kuat. Sentimen misalnya katakanlah, misalnya contoh begini, agama enggak, beragama enggak seperti itu ya. Bisa katakanlah Kang RK gitu kan dianggap tampilannya gitu kan nasionalis banget lah. Tapi kan yang membingungkan paling nggak buat saya komunikasinya tidak dengan PDIP, dengan Golkar, lebih banyak dengan misalnya PKS, PAN, PKB dan sebagainya. Ini kan juga keunikan baru sebenarnya. Nah kalau Mas Ganjar kan dia dari awal lihat gitu aja. Nah, dia akan banyak berkomunikasi dengan partai-partai nasional. Ada Nasdem, ada Golkar dan sebagainya. Jadi memang kalau di Jawa Barat tidak cukup, paling tidak dalam 1 minggu inilah ya, itu belum bisa menganggap bahwa 2 calon tadi saya sebutkan di awal itu punya grip politik yang kuat di Jawa Barat. Masih yang lama, orang masih anggap Pak Prabowo sebagai figur yang kuat. Termasuk misalnya langkah Pak Prabowo berkali-kali ya di sosial media, jadi Menhan kemarin itu cukup bisa mempengaruhi dan orang merasa percaya bahwa kalau beliau nanti maju potensi menangnya di atas rata-rata dibanding yang lain. Di Jawa Barat, saya bicara Jawa Barat ya, tidak bicara nasional. Kalau nasional mungkin tadi ada beberapa calon kan, ada Pak Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Mas Anies dan sebagainya seperti itu. Ya. Nah, Baraya Pasundan tadi Kang Muradi tos ngagambarkeun perkiraan wajah pemilih terutama di Pilpres nanti 2024 di Provinsi Jawa Barat yang ternyata ada tokoh-tokoh di luar yang barusan ditayangkan namanya, contoh Pak Deddy Mulyadi begitu ya, dan malah Pak Prabowo yang saat ini masih kuat di Jawa Barat begitu. Pak Gubernurnya sendiri Bapak Ridwan Kamil justru masih harus berjuang, kerja keras mencari melakukan pencitraan beliau di provinsinya sendiri. Nah ini menarik kata Kang Muradi di minggu-minggu ini ya paling tidak yang berkepentingan dengan Jawa Barat harus bekerja keras begitu ya. Ya termasuk Pak Ganjar, Pak Anies dan lain sebagainya, silakanlah manfaatkan Jawa Barat, tapi mudah-mudahan Jawa Barat juga muatan-muatan lokalnya diperhatikan oleh mereka-mereka yang punya kepentingan terhadap Jawa Barat. Gitu. Terima kasih Kang tentang Pilpres ini. Nah ini redaksi Buruan Pasundan juga punya foto berikutnya nih Kang tentang Pangersa. Nah ini lagi apa Kang Muradi? Tapi kalau saya lihat di belakangnya ada logo Kementerian Pendidikan dan ada bakal calon kehalang orang Universitas Siliwangi. Ini pasti bakal calon rektor Universitas Siliwangi Baraya Pasundan ya. Nah ini dilingkari lagi sebagai calon pemenang. Begitu. Nomor satu kan. Kang ini lagi nampaknya foto ini menunjukkan bahwa Prof Muradi sedang mengikuti pengambilan nomor urut untuk pemilihan
calon rektor Ya. Universitas Siliwangi, Ya. Tasikmalaya, Jawa Ya. Barat begitu. Betul kan? Iya, jadi saya diminta sama teman-teman Unsil Oh ya. untuk mudah maju karena ada dua hal. Yang pertama, kita pengen kan, mereka pengen artinya bukan saya, mereka pengen Unsil bisa lebih speednya lebih cepat. Speednya lebih cepat ya. Kan ini dia akan berbarengan dengan Unsika di Betul, Karawang, betul. UPN Veteran Jakarta, Veteran Jogja, Jakarta. dan sebagainya. Ya, ya. Mereka jauh lebih cepat larinya. Oh. Nah, ternyata itu pertanyaan yang kedua, ada gap sumber daya manusia kan. Di sana tuh ada 9 guru besar ya, usianya sudah mendekati 60. Jadi sementara yang bagus-bagus tuh yang 35, 40 yang sudah doktor belum bisa Jadi guru besar. belum cuma guru besar, rektor kepala pun belum. Oh. Jadi ini kan saya kira problem tersendiri. Nah, Betul. makanya ketika saya hampir dari mulai Agustus sampai bulan ini pulang pergi ke Tasik. Ya, saya menemukan banyak hal ya, termasuk misalnya soal ini punya potensi besar. Dia kampus di tengah antara Jogja, Purwokerto, dan Bandung. Jadi kalau kemarin saya bantu teman-teman Unpas ya, bikin fakultas kedokteran. Sana juga saya bilang kalau ini saya akan bangun fakultas kedokteran. Kenapa? Karena potensi besar. Kalaupun ada misalnya ada fakultas kedokteran di situ, ke Bandungnya 150 kilo, 150 kilo, Purwokerto 120 kilo, ke Jogja sekitar 200 kilo. Jadi ini memungkinkan ada fakultas kedokteran, dan di situ belum ada satupun. Jadi kalau Kang Budiana ke Tasik, ada satu-satunya rumah sakit RSUD ya, tipe B itu ya di sana. Padahal sebenarnya ini kan harus ditopang. Kalau perawatan ada banyak ya, stikes banyak, tapi kemudian ke dokter ya nggak ada. Nah makanya di sana juga ada swasta bagus, ada TMC. Nah, karena saya pernah dirawat situ jadi lumayan bagus. Yang lain-lainnya saya kira kalau kita ke Ciamis, ke Pangandaran itu butuh banyak. Artinya tidak bisa kemudian dipenuhi hanya dari Bandung ya. Karena kan berarti mulia betul Kang, itu bisa sampai ke wilayah Priangan Timur sana. Priangan Timur ada 6 kabupaten kota kan. Tentang saya kira kedokteran ini. Betul. Jadi itu yang saya tawarkan. Kemudian yang kedua, Unsil itu kan masih satker. Jadi belum BLU. belum BLU. Ada satker, BLU, baru kemudian PTNBH. Kita coba mau geser ke BLU dulu supaya kita lebih lincah pengelolaan dananya. Lincahnya kalau misalnya besok kalau Kang Budiana ke Tasik, lagi di Tasik, Kang ngajar, itu kita pendananya gampang. Beda kalau dengan satker kan. Kalau saya bisa kan saya cuma masuk bahwa ada pendanaan misalnya untuk dosen ekspertis gitu ya. Kang Budiana datang ya sudah, kadang ngajar 2 jam gitu kan. Kita siapin hotelnya, kita siapin anggarannya, walaupun pasti nggak akan diambil tuh kan. Untuk juru bayar aja. Untuk driver aja. Ya kayak gitu itu lebih mudah. Sekarang nggak bisa. Saya dari 2017 kan pulang pergi, kalau ada ke sana saya ngajar segala macam. Hanya memang pada akhirnya kemudian ini juga jadi problem. Nah yang problem ketiga adalah soal gap antara dosen ASN, dosen P3K itu dosen kontrak ya. Dengan kemudian dosen harian dosen apa ya itu? Luar biasa. Bukan ada Kang, ada namanya pekerja harian saya lupa istilahnya itu. Ada 3 tuh. Nah 3 ini mereka masing-masing punya posisi yang sama. Tapi pada konteks normalnya ini ada kayak gap sendiri. Contoh katakanlah ini bahasa yang teman-teman di Unsil ya. Dulu kami waktu yayasan, kami yang tuan rumahnya. Kami itu orang yayasan. Nah, kayak misalnya Kang Budiana orang yayasan kan, makanya tuan rumahnya. Saya punya home base saja, saya ASN tapi home base saya di Unsil gitu kan. Dulu swasta gitu. Begitu negeri dibalik, saya yang tuan rumahnya, Kang Budiana yang kemudian jadi bukan home base. Karena swasta. Nah, ini yang kemudian saya harus kemudian tertibkan, rapikan supaya statusnya sama. Artinya tidak ada lagi kemudian dosen yang kemudian punya gap yang lebih tinggi. Kenapa? Ini pengaruh Kang, pengaruh pada 2 hal. Yang pertama itu pengaruh pada proses proses belajar mengajar. Yang kedua itu hubungan. Jadi ada ngerasa bahwa saya ASN, saya lebih berhak untuk jabatan tertentu. Nah, salah satu usulannya adalah saya buat perubahan statuta supaya dosen ASN, dosen kontrak, dosen harian segala macam itu sama setara. Sama seperti kalau nanti kita di Unpad ya. Di Unpad itu ada
dosen ASN kayak saya, ada dosen Unpad. Unpad. Ya, dia dibayar sama Sudah. Unpad begitu. Ya kan sama ini mereka namanya P3K karena sama kan waktu itu proses pelantikan. Nah, tinggal gimana caranya itu yang kemudian menjadi salah satu pekerjaan rumah saya. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini juga ada yang namanya istilah saya sebagai local wisdom. Local wisdom ada kota santri, kemudian Siliwanginya segala macam. Nah, saya kemudian menawarkan kan ternyata dari hampir 8 tahun Unsil jadi negeri, nggak ada jalur yang kemudian menerima secara diskresi ya santri-santri yang banyak di Tasik dan Priangan Timur. Nah, ada itu saya tawar. Itu ya, kan? Ada gagasan, mereka dapat green light nanti masuk. Jadi tapi syaratnya cuma satu, nggak boleh masuk Fakultas Agama Islam. Kenapa? Karena ini Fakultas Agama Islam harusnya lebih ke teman-teman. Kan di sana ada 3 ya pesantrennya. Pesantren NU, Persis dan juga Muhammadiyah. Kenapa nggak boleh masuk? Karena ini mereka punya jauh lebih kuat sekolah tinggi agama. Makanya masuknya hanya boleh di fakultas yang bukan non agama. Katakanlah ada teknik, ada fisip, ekonomi dan sebagainya. Dari situ nanti ada jadi nggak inbreeding. Kalau inbreeding itu gini, saya misalnya dulu SD, SMP, SMA, NU. Kalau misalnya bisa kuliah di Unpad kan bagus, pakai jalur yang sifatnya tadi diskresi tadi. Tapi kalau kemudian SD, SMP, SMA, kalau di UNU masuk STAINU. Kalau di Muhammadiyah masuk Universitas Tasik Umtas Muhammadiyah Tasik misalnya kan. Kalau di Persis misalnya masuk sekolah tinggi agama Persis. Artinya maksud saya itu kan inbreeding. Jadi kepalanya nggak terbuka secara keindonesiaan. Makanya yuk saya punya program ini. Kita duduk bareng, hoyong naon prosesnya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu tawaran saya. Nah, yang kelima ini nyangkut soal transisi dari swasta ke negeri kan. Swasta negeri itu menyisakan masalah. Kang, tahun berapa tuh dari swasta 2014. Jadi menyisakan masalah adalah namanya dana purna bakti. Dana purna bakti itu hampir 32 miliar. Nah, ini kan karena sudah 7 tahun, lama-lama kan saya bilang saya ini dulu 2002-2004 itu bergabung dalam tim percepatan pengambilan bisnis militer. Dulu ya waktu 2002-2004. Nah, jadi saya paham betul proses mekanismenya. Jadi begitu kemudian ada hutang yayasan Siliwangi gitu yang kemudian yang notabene ada yayasan tentara, saya cuma bilang ini udah 7 tahun. Kayaknya impossible itu akan dibayar. Makanya saya menawarkan, yuk kalau saya carikan dananya untuk pembayaran 32 miliar sebanyak hampir 500-an karyawan, baik yang sudah pensiun maupun yang masih jadi karyawan di Unsil yang dalam bentuk P3K tadi, dosen maupun teknik. Nah, itu yang saya tawarkan supaya kemudian transisi dari swasta ke negeri selesai. Karena hampir 7 tahun bukan diganggu, muter gitu aja. Yang ini minta mana bukan pesangon, dana purna bakti, karena mereka bayar kan tiap bulan kan dipotong tuh dana purna bakti. DPLK mungkin istilahnya seperti itulah. Nah, artinya maksud saya dari ini kalau ini selesai, maka saya meyakini betul Unsil akan sama dengan kampus-kampus lain, minimal yang sama ketika dinegerikan, dengan Unsika di Karawang, dengan UPN Veteran, dengan Universitas di UPN Jogja, dengan Trunojoyo di Madura dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi saya sih simple, ini bagian dari wakaf diri saya saja. Jadi saya kalau ini beres, kedokteran ada, kita pengembangan, SDM bagus, kita dorong percepatan guru besar kan hanya 9. Jadi dari 7 tahun itu nambah cuma 2 Pak guru besarnya. Menurut saya agak mengkhawatirkan sebenarnya untuk dan tambah kemudian ini kan akreditasinya juga tidak dalam posisi yang pas. Jadi memang baru kemarin ada yang A tapi mostly masih B dan C bahkan. Saya kira ini juga salah satu harus kita benahi betul. Benahi supaya dalam waktu dekat bisa lebih performan lebih bagus gitu. Betul. Oke, Kang. Itu saya tertarik betul tadi bagian dari mewakafkan
Moham diri, Pak. Memaafkan diri. Waktu dan pikiran untuk Siliwangi yang mewangi kan motonya. Betul, Pak. Singkatan apa tuh Kang mewangi? W-nya itu wisdom locally, Pak. Wisdom locally ya. Nah, yang kedua ada lagi yang kedua ada integration academic integration. Kemudian yang ketiga biar saya agak nggak salah, Pak. Ya. Saya pastikan dulu supaya sebentar. Supaya benar ya. Supaya nggak salah. Karena ini Baraya Pasundan ada apa namanya? Ada hashtag, ada motonya Pak. Tagline-nya Kang Muradi ya. Kalau beliau terpilih dan kita doakan dan terpilih ada seorang muda yang menjadi pimpinan rektor Universitas Siliwangi. Jadi yang pertama W-nya itu wisdom locally. Wisdom lokal. Jadi kearifan lokal. Kearifan lokal. Kota santri dan juga filosofi Siliwangi, Wangsit Siliwangi dan sebagainya. Yang kedua akademik integrasi. Integritas akademik. Jadi nggak boleh lagi misalnya sekedar lulus, sekedar doktor, harus rumpunnya sama, harus punya sekolahnya di luar negeri gitu kan, harus kalaupun di dalam negeri harus berreputasi dan sebagainya. Ketiga networking atau jaringan. Nah, ini yang saya kira kita perlu benahi betul di Unsil. Yang keempat global orientation. Jadi jangan lagi cuman urusan lokal dikerjakan betul, tapi visinya harus global. Betul. Yang terakhir adalah inovasi. Nah ini yang kunci dari Unsil sebenarnya. Ya. Unsil mewangi untuk Indonesia yang lebih baik di masa akan datang. Artinya Tasik, Priangan Timur, Jawa Barat, Indonesia dan juga global. Gitu kan. Amin. Tugas mulia itu kita dari keluarga besar Buruan Pasundan, podcast milik Paguyuban Pasundan, tentunya akan mendoakan Kang Profesor Muradi PhD atau Profesor Muradi Clark PhD. Beliau belum haji kan? Belum haji. Siap. tahun ini tahun depan kalau. tahun depan kayaknya. Kita doakan beliau untuk bisa meraih cita-cita luhur dalam rangka mewakafkan dirinya untuk Universitas Siliwangi yang lebih baik gitu. Dan tadi di obrolan saya dengan Kang Muradi juga banyak hal perjalanan beliau. Nah, bagi Baraya Pasundan yang nasibnya sama seperti saya sedang mengadu nasib untuk menjadi guru besar begitu ya. Kang Muradi punya kiat. Satu di antaranya fokus. Nah, jadi fokus. Kang Muradi fokus di politik pertahanan. Saya juga sedang belajar belajar dan melihat dari pengalaman beliau tentang strategi politik. Kang. Mudah-mudahan kita tadi konsep Kang Muradi untuk tagline beliau untuk memajukan Unsil mewangi gitu ya. Ini juga luar biasa dan kita juga kedah silih ngadoakeun. Amin. Agar mewangi itu bisa mewujud. Saya juga bisa seperti Kang Muradi meraih jenjang guru besar dan mudah-mudahan setelah jadi guru besar, kata beliau, ini juga kiat dari beliau, jangan sampai kita terkena profesor sindrom. Nah, sindrom guru besar. Tara nulis, tara riset, ya sudahlah begitu. Nah, mudah-mudahan demikian. Jadi Kang Profesor Muradi hatur nuhun. Sami-sami Kang. Sakali deui kana kasumpinganna di studio Buruan Pasundan, di podcast Buruan Pasundan. Dan kami keluarga besar Buruan Pasundan sekali lagi mendoakan cita-cita Kang Muradi yang saat ini sedang dijalani, ditempuh, ditekuni dengan fokus itu tadi. Mudah-mudahan ke depan bisa berkunjung lagi ke podcast ini. Insya Allah. Setelah Akang dilantik oleh Mas Menteri. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Atur nuhun Kang Muradi sakali deui cag Baraya Pasundan cekap dugi ka dieu wangkongan dina episode ieu dina kondisi masih awal tahun 2022. 2022 mudah-mudahan banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh sekeseler Ki Sunda sepertos Kang Muradi sareng nu sanes-sanesna deui. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Hayu junjung wibawa jembar daya kisut